Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin kita merenungkan tentang perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus, yaitu tentang ilalang dan gandum. Perumpamaannya tentang orang yang menaburkan benih gandum dan tumbuh, tetapi ada juga benih ilalang yang ikut tumbuh. Dan para pekerjanya ingin mencabut ilalang itu, tetapi pemilik tidak mengizinkan. Khawatirnya nanti dicabut ilalangnya, yang tercabut gandumnya karena mirip. Maka yang mempunyai ladang itu mengizinkan, membiarkan gandum dan ilalang tumbuh bersama. Menurut saya merenungkan hal ini membebaskan bagi kita. Karena di dalam diri kita juga ada ilalang dan ada gandum. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Dan ternyata tidak harus mencabut semua yang tidak baik. Karena ternyata ilalang juga berperanan untuk pertumbuhan gandum menjadi lebih tangguh. Ketika ilalang dan gandum tumbuh bersama, nanti kalau dicabut tidak akan keliru. Itu artinya apa? Ilalang menjadi pembeda. Lama-lama berbeda. Berbedanya dari mana? Dari buahnya. Ilalang tidak akan berbuah. Maka ilalang juga penting untuk menjadi pembeda. Yang kedua, ilalang yang tumbuh bersama dengan gandum membuat gandum itu lebih tangguh karena dia berebut makanan. Akar mereka saling berebut. Dan karena itu gandum tumbuh dengan lebih tangguh. Kalau tidak berebut mungkin gandumnya rapuh, terkena angin bisa saja rubuh karena akarnya tidak kuat. Hal-hal yang negatif di dalam diri kita juga bagus, penting untuk membuat kita bergulat, untuk membuat kita berjuang, bertobat. Yang penting justru menyadari bahwa di dalam diri kita ada yang positif, ada juga yang negatif. Dan ternyata menurut perumpamaan itu, yang memanen itu adalah para pekerja, bukan kita. Jadi sebetulnya kita perlu hanya mengidentifikasikan saja bahwa di dalam diri kita itu ada yang negatif, ada yang positif. Dan karena itu kita berjuang supaya yang positif ini semakin kokoh, tangguh. Dan kita terus berjuang, tidak kemudian menjadi sombong karena sudah tidak mempunyai kekurangan. Kekurangan dan hal yang negatif di dalam diri kita itu sangat berguna. Pertama, membuat kita rendah hati, bahwa di dalam diri kita ini juga ada kekurangan. Yang kedua, tidak menghakimi orang lain, karena kita sama saja. Orang lain punya kekurangan, saya juga punya kekurangan. Dan Tuhan mengizinkan hal itu. Yang paling penting justru kita menghasilkan buah-buah kebaikan. Supaya kelihatan bahwa di dalam diri kita ada gandum yang nantinya bisa dipanen. Karena ada buahnya. Sementara yang tidak nanti pada saatnya akan dibakar. Jadi tidak usah khawatir. Apalagi Tuhan memang datang untuk menyelamatkan kita. Maka yang paling penting ketika ada kekurangan, kita sadar. Kemudian tetap rendah hati. Dan menerima juga dengan sabar dan tenang bahwa di dalam diri kita itu ada kekurangan. Kebaikan, kekurangan, positif dan negatif, itulah yang membentuk kita. Termasuk yang negatif itu yang membentuk kita.
membuat kita menjadi lebih sadar, menjadi lebih rendah hati, lebih kokoh mau berjuang untuk menghasilkan buah-buah kebaikan dan jangan kalah dengan yang negatif. Dan juga kemudian membantu kita untuk tidak cepat menghakimi orang lain karena kita sama saja. Tetapi yang lebih besar dari itu adalah bahwa Tuhan itu memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat. Itu artinya Tuhan mengasihi kita. Jadi kita berjuang dan kemudian bertobat. Tidak menghakimi siapa-siapa. Dan justru menggunakan apa yang negatif untuk bertumbuh menjadi semakin kokoh, semakin tangguh, semakin menghasilkan buah. Justru juga yang negatif itu membuktikan bahwa kita itu mampu mencintai dengan tulus dan benar. Kalau semuanya baik-baik dan kemudian kita mencintai, ya semua orang bisa. Tapi kalau sudah tahu dia itu negatif ada, keburukannya banyak, tetapi kita tetap bisa mencintai, mengampuni. Nah itulah cinta sempurna. Karena itu, suami istri ketika menikah, mereka membayangkan pasangannya itu positif sekali. Kalau toh nanti ada yang negatif, menikah dengan saya akan membantunya supaya menjadi positif. Tapi ternyata kan tidak. Malah makin lama makin hafal kebiasaan pasangan yang menjengkelkan. Nah, pada saat itulah ketika kita sudah hafal dengan kebiasaan pasangan yang menjengkelkan dan kita tetap mencintai, itu dia bukti cinta kita itu tulus, bukti cinta kita itu tanpa pamrih. Jadi ilalang yang negatif, kebiasaan pasangan yang menjengkelkan pun sangat berguna untuk meningkatkan kualitas cinta kita juga. Maka saudara-saudari terkasih, kalau menemukan kekurangan dalam diri orang lain maupun dalam diri sendiri, jangan kemudian gelisah, tenang, terima, dan kemudian dalam ketenangan berjuang supaya yang positif makin tangguh, makin kokoh, menghasilkan buah. Lama-lama yang negatif akan berkurang juga. Dan perjuangan itu ada dalam diri kita dan diri orang lain juga. Karena itu juga kalau menemukan kekurangan dan kelemahan dalam diri sesama, jangan kemudian menjadi marah, kecewa. Oh kita ya sama saja. Justru menjadi kesempatan bagi kita untuk bisa mencintai, melebihi kekurangan yang ada pada sesama kita. Kalau kita mencari orang yang sempurna, tidak ada kekurangan, baru kita bisa mencintai, ya kita tidak pernah mencintai. Lawang semua orang ya punya kekurangan, termasuk kita. Lalu cinta kita kualitasnya cinta yang ecek-ecek juga. Maka ada lalang, ada gandum, tidak apa-apa. Tuhan memberi kesempatan untuk bertobat. Tuhan tetap baik mengasihi kita. Dan itu juga kesempatan bagi kita. Untuk juga bisa menerima diri dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Demikian juga mencintai sesama kita yang punya kelebihan dan kekurangan juga. Maka kita tidak perlu fokus pada yang negatif. Nanti kita kehilangan kesempatan untuk mencintai. Tetaplah tenang, menerima diri dan sesama apa adanya. Dan keep loving. Karena dengan mencintai itu yang negatif bisa kemudian dikurangi. Dan kita bisa menghasilkan buah-buah kasih yang tentu sangat positif. Sehingga kita menghadapi kekurangan, lah biasa, wong semuanya juga punya. Dan karena itu kita bisa meningkatkan kualitas cinta kita, memurnikan cinta kita. Seperti Tuhan mencintai kita apa adanya. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.